Selamat malam dan salam sehat bagi kamu sekalian yang diberkati dan dirahmati Tuhan. Seluruh sidang jemaat Tuhan di Jemaat Masale dan saudara-saudara di berbagai tempat yang tetap setia menyaksikan tayangan dari Jemaat Masale. Mari dengan penuh kerendahan hati kita mau datang mensyukuri kebaikan dan kasih Tuhan melalui renungan dan doa malam. Sebelum kita beristirahat, kita mau mendengarkan firman-Nya dan berdoa bersama-sama. Karena itu mari kita sejenak ambil saat yang teduh. Dengan malaikat angkatlah PKJ 9 ayat 1 dan 3. Kita berdiri. Dengan malaikat angkatlah nyanyian mulia, nyanyian mulia, berlaksa-laksa suaranya, pujian, pujiannya Esa, pujiannya Esa, pujiannya Esa. Layak padanya diberi pujian semesta, pujian semesta, kuasa dan hormat tak henti selamanya, selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Pertolongan kepada kita dalam ibadah ini, itulah datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang selalu setia memelihara ciptaannya sampai kepada kita pun. Kasih karunia, salam dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dan oleh kekuatan Roh Kudus, bagi kamu sekalian. Amin. Silakan duduk. Mari dengan penuh sukacita kita lantunkan PKJ nomor 28 ayat 1 dan 2. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat bala sorga semua puji Dia. Hendaklah semuanya puji nama Tuhan Allah. Sebab atas perintahnya semuanya tercipta. Hai alam semesta yang diciptakan Tuhan Allah. Hai api, hujan, es, dan salju, kabut, angin, badai. Bernyanyilah semuanya memuji-muji Dia. Sebab yang tinggi luhur hanya nama Tuhan Allah. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat kerubim
serafim pun puji Dia yang mendirikan semuanya untuk selamanya. Keagungannya mengatasi langit alam raya. Wahai segala raja serta pemerintah dunia, keruna anak darah, orang tua dan yang muda, bunyikan bagi Tuhanmu seruling dan kecapi, dan puji Dia dengan sorak-sorai dan menari. Nyanyikanlah Haleluya, Haleluya. Untuk pembacaan firman, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, sebab Engkau baik. Karena ketika kami masih boleh ada, sebagaimana kami ada, kami percaya semua itu hanyalah rahmat, hanyalah anugerah. Dan karena itu kami datang menghampiri Engkau di dalam kerendahan hati, dalam penyembahan, merindukan akan suara Tuhan. Datanglah ya Roh Kudus, kuasailah hati dan pikiran kami, agar kami dimampukan untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Supaya firman-Mu memberi ketenangan bagi kami untuk terus melangkah di tengah-tengah prahara dunia ini. Berfirmanlah Tuhan, kami telah sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari Daniel pasal yang pertama, kitab Daniel pasal yang pertama, ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang perawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Ananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltsasar, Ananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Demikian firman-Nya, terpujilah namanya. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, jikalau kita membaca kitab Daniel, sesungguhnya kita sedang berhadapan dengan sebuah kisah peperangan antara iman dan kebatilan. Dan saya mau mengatakan bahwa iman yang tangguh akan teruji melalui penderitaan yang hebat dan melalui godaan yang menggiurkan.
Karena itu kisah Daniel dan teman-temannya adalah sumber inspirasi bagi setiap anak-anak Tuhan di zaman yang serba instan sekarang ini, di mana iman sedang ditantang dengan berbagai kemudahan dan bahkan pencapaian-pencapaian manusia yang sangat spektakuler. Meski Daniel dan teman-temannya masih muda, usia mereka dapat dikategorikan sangat rentan terhadap godaan yang menggiurkan. Tetapi mereka dapat mempertontonkan gaya hidup yang melampaui karakter orang dewasa pada umumnya. Sekalipun dalam ayat yang ke-20 dicatat bahwa kecerdasan mereka 10 kali lipat dibandingkan dengan semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan Babel. 10 kali lipat mereka lebih pandai dari semua orang yang ada di kerajaan Babel. Namun mereka tidak berbesar kepala. Mereka tidak sombong. Mereka justru menyatakan kerendahan hati, tetap menjaga gaya hidup mereka sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Bagi mereka, takut akan Tuhan melebihi segala-galanya. Karena itu tidak menjadi soal bagi mereka untuk tidak dipilih menjadi pejabat di dalam kerajaan Babel, asalkan mereka tidak menyangkali iman. Ya, bagi Daniel dan ketiga sahabatnya, tidak mendapat promosi jabatan itu jauh lebih mulia daripada menyangkali iman mereka. Tidak mendapatkan kedudukan ataupun mendapatkan harta yang berlimpah itu lebih baik daripada meninggalkan jalan kebenaran. Tentu saudara-saudara, ini menjadi tamparan bagi banyak orang Kristen yang meninggalkan Tuhan hanya karena jabatan ataupun karena harta dan kedudukan. Mereka lebih tergiur pada kenikmatan sesaat dibandingkan nikmat yang disediakan Tuhan yang jauh lebih besar daripada jabatan dan harta duniawi. Daniel dan ketiga sahabatnya sungguh-sungguh diperhadapkan kepada peperangan yang tidak mudah. Pertama, saudara-saudara, nama-nama mereka diganti dengan nama-nama kastim. Nama-nama mereka diubah dengan nama-nama orang Babel. Dan jikalau saudara menyaksikan nama-nama itu berkaitan dengan dewa-dewa yang disembah oleh bangsa Babel. Artinya apa? Kehidupan keempat orang ini mau diubah. Dari gaya hidup orang yang takut kepada Allah yang disembah oleh bangsa Israel, kepada orang-orang yang takluk sepenuhnya di bawah otoritas dewa-dewa Babel. Tetapi fakta menyatakan, sekalipun nama mereka diubah, tetapi hati mereka tidak pernah berubah. Saudara dapat menyaksikan di dalam pasal yang ketiga dari kitab Daniel, saat Sadrak, Mesak, dan Abednego diperhadapkan kepada pilihan yang tidak mudah, yakni meninggalkan penyembahan mereka kepada Allah Israel dan sujud menyembah kepada patung yang dibuat oleh Raja Babel. Sebuah pilihan yang konsekuensinya adalah mati. Tetapi bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego, lebih baik mati daripada sujud menyembah Allah atau dewa orang Babel. Inilah gaya hidup yang dipertontonkan oleh anak-anak muda Israel
Sekalipun nama mereka diubah, tetapi hati mereka tidak akan pernah berubah. Yang kedua, saudara-saudara, Daniel dan ketiga sahabatnya adalah pribadi yang tetap konsisten pada pilihan imannya. Dan mereka tetap komit untuk terus berjuang di jalan kebenaran. Inilah yang mereka tunjukkan, yakni menolak untuk mencemari diri mereka dengan makanan yang disiapkan raja. Ini bukan semata-mata soal makanan, bukan semata-mata soal minuman, tetapi lebih daripada itu, yakni soal keyakinan yang terkait pada makanan dan minuman itu sendiri. Ingat saudara-saudara, bangsa Israel sangat teliti dalam soal makan dan minum, termasuk soal apa yang disebut dengan kosher, yakni label halal yang harus dilekatkan pada setiap makanan yang harus dikonsumsi. Apakah makanan ini kosher atau tidak? Halal atau tidak? Karena itu, mereka tidak akan mencicipi makanan ataupun minuman tanpa label kosher. Ini menyangkut identitas diri. Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus. Dan lihat saudara-saudara, ketika mereka mempertahankan jati diri mereka sebagai umat Tuhan, mereka hidup benar di mata Tuhan, maka mereka mengalami promosi dari Tuhan sendiri. Terlebih khusus bagi Daniel, mulai dari Raja Nebukadnezar, Raja Belshazzar, sampai kepada Raja Darius, Daniel tetap dipertahankan sebagai orang kedua setelah Raja. Dan dia membawai 120 pejabat setingkat gubernur. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Ketika Anda diperhadapkan dengan tantangan dalam soal imanmu, pilih mana yang terbaik, kedudukan, harta, atau jabatan, dan Tuhan. Ini hal yang nampak di dalam kitab Daniel, peperangan antara iman dengan kebatilan. Tetapi setiap orang yang tetap setia sampai pada akhirnya, tangan Tuhan terus menopang mereka dan memberkati hidup mereka. Itulah sebabnya tema perenungan kita saat ini mau mengajak kita semua untuk berani berkata tidak pada setiap persoalan yang melahirkan dosa. Katakan tidak terhadap dosa. Jangan pernah mentolerir dosa. Sebab hal ini menyangkut hubungan relasi saudara dan saya dengan Tuhan. Ketika kita tetap intim dengan Tuhan, maka malaikat Tuhan berkemah di sekitar kehidupan kita, tangannya terus menopang kita, dan hidup kita akan terus diberkati. Dan apa yang diberkati oleh Tuhan akan diberkati selama-lamanya. Terpuji namanya, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu sejenak kami mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kami sadar akan kondisi kehidupan sekarang ini. Tantangan, cobaan, berupa penderitaan dan sakit penyakit menjadi ujian bagi iman kami. Tetapi juga godaan, tawaran yang berisi kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia ini menjadi ujian yang sangat berat bagi setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih kami telah diajar dari firman-Mu untuk tetap setia, sama seperti Daniel dan teman-temannya.
pertetap dan perteguh iman dan pengharapan kami, agar kami tetap mengikuti jalan Tuhan, apapun konsekuensi di dalamnya. Kami yakin dan percaya, tangan Tuhan sendiri yang akan bertindak untuk menyelamatkan orang-orang benar. Sekalipun saat ini nampak terjatuh, namun pada akhirnya Tuhan akan mengangkat mereka dan meneguhkan mereka, sehingga akan digenapi firman-Mu, bahwa orang yang takut akan Tuhan dan taat setia melakukan setiap hukum dan ketetapannya, maka mereka akan diangkat di atas segala bangsa. Tanduk mereka akan meninggi, bukan menurun. Mereka akan menjadi kepala, bukan ekor. Terima kasih Tuhan memberkati semua umat-Mu yang setia menyaksikan tayangan dari Jemaat Masale. Biarlah mereka boleh diteguhkan dan dikuatkan dengan firman-Mu ini, bahwa kuasa Tuhan terus melingkupi setiap orang yang berani berkata tidak terhadap tawaran dosa. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu dalam perjalanan kehidupan ke depan. Jaga lindungi mereka dari segala mara dan bahaya, teristimewa di tengah situasi kondisi pandemi virus corona. Kami tetap diliputi bayang-bayang ketakutan, bayang-bayang maut, tetapi kuasa Tuhan lebih besar dari segala-galanya. Untuk itulah hamba terus memohon, kiranya Tuhan yang akan mengawal kehidupan seluruh umat-Mu, sehingga damai sejahtera-Mu selalu ada dalam hidup mereka. Memberkati dalam kehidupan rumah tangga, memberkati dalam peran masing-masing sebagai bapa dan sebagai ibu, memberkati anak-anak cucu, memberkati opa-opa dan oma-oma, sehingga semua umat-Mu senantiasa merasa damai sejahtera-Mu dalam kehidupan yang Tuhan masih perkenan, dan hidup mereka akan penuh dengan puji-pujian mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba pun berdoa bagi umat-Mu yang sedang bergumul karena kelemahan tubuh. Dengan tiada henti, kami membawa di dalam doa dan menyebut nama-nama mereka. Kiranya Tuhan yang akan bertindak untuk memulihkan keadaan mereka. Hamba berdoa untuk kekasih kami Ibu Berta Buntang yang saat ini secara intensif sedang ditangani di ruang ICU Rumah Sakit Pelamonia. Mari Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu di tengah keadaan yang sedang dialami. Pun demikian, buat orang tua kekasih kami, Mama Benri, istri dari Bapak Pendeta Suleman Batti, mari Tuhan tolong dia, pulihkan keadaannya, agar ia boleh menikmati kesembuhan daripada-Mu dan Tuhan dimuliakan. Menyatakan kuasa-Mu bagi proses pemulihan yang sedang dijalani buat kekasih kami, Bapak Yohanes Sipi, buat kekasih kami, Bapak Prof. TR Andi Lolo, buat kekasih kami, Bapak Prof. Randanan Bandaso, buat kekasih kami, Oma Salata, buat kekasih kami, Bapak Jonathan Sampetoding, buat kekasih kami Bapak Resekimus Tandilino, buat kekasih kami Bapak Rapliansi Arruan, buat kekasih kami Jenny Papa Puasa, buat kekasih kami Audi Mantiri. Mari Tuhan, Engkau menyatakan kuasa-Mu bagi setiap mereka, bahkan yang tidak sempat kami sebut satu persatu. Tuhan pulihkan keadaan mereka. Bapa, Engkau memberkati semua umat-Mu dalam perjuangan untuk mempercukupkan kebutuhan hidup sehari-hari. Biarlah di dalam kuasa dan kasih serta pemeliharaan-Mu, hidup mereka terus dipercukupkan dengan yang diperlukan. Tuhan memberkati perjuangan anak-anak cucu mereka dalam bangku pendidikan. Terima kasih Bapa, Engkau sertai kami malam ini. Biarlah malam ini kami dapat beristirahat dengan penuh damai dan sejahtera.
memberkati rumah tangga hamba-Mu, istri hamba-Mu, anak-anak hamba-Mu, seisi rumah tangga hamba-Mu. Memberkati Vina, memberkati Cali dan Nando. Biarlah kami semua tetap setia melayani Tuhan, dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi seluruh sidang jemaat dan semua anak-anak Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, yang kami sampaikan kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri dan kita angkat satu pujian PKJ 98, Ya Roh Kudus baharuilah. Ya Roh Kudus baharuilah dan persatukanlah kami, sadarkanlah kami, ikut kehendak-Mu, wujudkan keesaan. Ya Roh Kudus baharuilah dan persatukanlah kami dalam satu gereja yang terus bersaksi di kancah dunia. Ya Roh Kudus baharuilah dan persatukanlah kami, tuntun hidup kami saling mengasihi dan jauhkan perpecahan. Ya Roh Kudus baharuilah dan persatukanlah kami, sambut doa kami dalam perjuangan di kancah dunia. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, katakan tidak untuk dosa, tetap setia untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan tetaplah percaya bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik bagi orang yang menaruh harap kepadanya. Karena itu arahkan hatimu kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita, silakan duduk. Besok pada pukul 19.00 kita akan bersama-sama melaksanakan ibadah keluarga. Dan kepada keluarga yang sudah terjadwal sesuai dengan warta jemaat, kiranya mempersiapkan diri untuk ambil bagian dalam pelayanan hari esok. Demikian, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.